kok jin mau bersua dengan Abah gitu. Ingin bertemu dengan Abah gitu. Sosoknya itu perbentukannya sih bukan seperti manusia, tapi punya wajah seperti hewan apa tuh kalau di kita tuh ajag apa simpuh di depan Abah. Kenapa? Abah kan nanya, kenapa kamu nggak lanjut larinya gitu. Aku tidak punya kuasa untuk melewati Abah katanya. Makanya dia balik lagi. Kalau boleh tahu Abah ini tinggal di sini sudah berapa tahun sih, Mbah? Di sini kalau hitungan sih sekitar 6-7 tahun ya ada kayaknya. Ada 7 tahunan ya, Mbak. Abah tuh ngitungnya tuh purnama di sini. Kalau boleh tahu, Mbah, apa sih alasan Mbah tinggal di area pemakaman ini, Mbah? Alasannya adalah simpel ya. Abah kan udah tua ya. Abah ini sudah tua, sudah rentakan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan hidup untuk Abah. Abah kesempatan ini tidak disia-siakan untuk bisa berbagi manfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu aja, simpel itu ya. Mumpung Abah masih hidup, sebentar lagi Abah pulang. Alhamdulillah teman-teman, Abah Engku seorang kuncen yang tinggal di pemakaman Astana Gede Kabupaten Kuningan ini bersedia untuk kita wawancarai karena konon kabarnya mempunyai pengalaman yang luar biasa tinggal di sini gitu. Kabarnya adalah Abah Engkus ini adalah orang yang sakti yang mengetahui raja jin yang seram di pemakaman ini. Nah, untuk kejelasannya kita akan tanyakan ke Abah Engkus. Abah Engkus, gimana kabarnya, Mbah? Alhamdulillah berkah sehat. Sebelumnya kami mohon maaf karena mengganggu aktivitas Mbah di pemakaman ini. Nah, kita itu penasaran dengan cerita orang-orang yang kabarnya Abah Engkus ini adalah orang sakti. Bahkan ada yang mengatakan adalah orang kaya yang menyamar sebagai kuncen di pemakaman Astana Gede. Nah, untuk kejelasannya bagaimana sih, Mbah? Apakah benar Mbah pernah melihat raja jin, raja makhluk tak kasat mata yang menyeramkan di pemakaman Astana Gede ini? Itu bagaimana, Mbah? Baik, yang abstrak atau yang namanya jin itu sebetulnya yang namanya jin itu sebetulnya di mana-mana pun ada. Tapi yang nampak dan yang tidak nampak. Tapi ketika itu kok jin mau bersua dengan Abah gitu. Ingin bertemu dengan Abah gitu. Sosoknya itu. Perbentukannya sih bukan seperti manusia, tapi punya wajah seperti hewan apa tuh kalau di kita tuh ajag apa? Oh iya. Serigala. Serigala ya? Nah gitu, serigala, tapi besar gitu ya. Sebesar kerbau deh ada. Tapi dia punya kecepatan tinggi gitu ya dengan itunya, dengan cara larinya gitu. Tapi ketika itu akan melewati Abah kok dia malah nggak bisa jalan, malah bersimpuh di depan Abah. Kenapa? Abah kan nanya, kenapa kamu nggak lanjut larinya gitu. Aku tidak punya kuasa untuk melewati Abah katanya. Makanya dia balik lagi. Loh, kan aku juga manusia, aku juga makhluk Allah, kamu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku tidak punya kuasa untuk melewati Abah. Ya udah, balik lagi sana gitu. Nah, itu cerita Abah seperti itu. Itu kejadiannya siang atau malam, Mbah? Itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya, masih siang kok. Ya. Jadi Bukan dini hari, bukan. Itu jam 9 siang, jam 9 malam.
makhluk itu punya bulu-bulu nggak, Mbah? Ada. Bulunya sangat keras banget. Bulunya itu keras banget kayak seperti, walau bulu kerbau itu masih jauh keras lagi. Dan lagi pula bulunya tebal. Kan kerbau enggak. Dia punya bulu keras tapi tebal. Ada tanduknya, Mbah? Mengenai hal tanduk tidak ada. Cuman monyong aja gini. Oh, monyong. Kayak muka itu loh, serigala itu loh, persis banget. Oh, mirip serigala Iya. tapi bisa bicara ya. Mm-mm. Jangan-jangan Besarnya itu sebesar kerbau. kerbau. Ada. Kalau saya lari terbirit-birit, Mbah, kalau lihat seperti itu. Iya. Atau jangan-jangan itu sejenis genderuwo barangkali, Mbah? Kalau genderuwo kebanyakannya sih suka menyerupai manusia genderuwo. Suka menyerupai daripada manusia, mukanya itu kebanyakannya seperti itu. Tapi menyerupai muka manusia tapi menyeramkan, sangat menakutkan gitu kan. Tapi bagi Abah tidak ada satupun yang ditakuti. Masalahnya kenapa? Abah udah pada kenal masalahnya hal-hal seperti itu. Jadi sehingga apa sih takutnya gitu, nggak ada kok, biasa saja gitu. Abah, kata Abah kan sudah mengetahui, sudah mengenal gitu ya makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di pemakaman ini. Nah, kalau boleh tahu Abah ini tinggal di sini sudah berapa tahun sih, Mbah? Di sini kalau hitungan sih sekitar 6-7 tahun deh ada kayak. Ada 7 tahunan ya, Mbak? Abah tuh ngitungnya tuh purnama di sini tuh ya, atau Jumat Kliwon. Hitungannya purnama. Kalau 1 tahun itu kan 12 purnama. Iya, betul. Ya, akhirnya 12 tahun. Oke apa? 12 purnama dikali 7 gitu kan. Jadi berapa? Ada 84 ya, Mbak? Tuh. Wah, luar biasa. Purnamanya seperti itu. Abah kebetulan hadir ke sini itu pas Jumat Kliwon, pas lagi terang bulan, tanggal 14 purnamanya seperti itu. Jadi abang hitungnya purnama gitu. Ada berapa tadi? 84 purnama. Luar biasa. Berarti ada kabar yang mengatakan 20 tahun itu bagaimana, Mbak? 20 tahun itu mungkin perhitungan dari mulai awal Abah di atas mungkin. Oh, Hitungannya seperti itu. Berarti 20 tahun itu atas terus ke pinggir sungai gitu kan. Oh. Abah itu kan awalnya di pinggir sungai hidup. Oh, tinggalnya Di pinggir sungai 5 tahun, di atas 5 tahun gitu kan. Hitungan tahun kalau dulu. Di sini enggak, hitungannya purnama. Di atas itu maksudnya di gunung ya, Mbah? Di gunung tadi yang kita ke sana. Oh, pantes saja gitu ya. Mbah ini orang sakti, yang ada juga yang bilang Kuncen 1000 lokasi barangkali gitu ya. Karena mengetahui daerah-daerah mistis atau daerah-daerah yang bisa dikatakan sakral gitu ya di Kuningan ini. Luar biasa. Nah, Mbah, kalau boleh tahu, Mbah, apa sih alasan Mbah tinggal di area pemakaman ini, Mbah? Iya. Alasannya adalah simpel ya. Abah kan udah tua ya. Abah ini sudah tua, sudah rentak kan gitu. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan hidup untuk Abah. Abah kesempatan ini tidak disia-siakan untuk bisa berbagi manfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu aja. Simpel itu ya. Mumpung Abah masih hidup, sebentar lagi Abah pulang kok. Enggak lama di sini. Sebentar lagi Abah pulang. Makanya dengan kepulangan itu Abah sudah berbagi kebahagiaan antara makhluk Allah yang kelihatan baik yang tidak kelihatan. Itu simpelnya kan. Simpel aja seperti itu. Jadi ibaratnya sedekah ya, mengetahui usia sekarang sudah mulai senja, seperti itu. Mau gitu ya tinggal di area pemakaman, hitung-hitung
mengingatkan diri sendiri bahwa setelah kehidupan ada kematian, dan untuk menghadapi kematian itu harus membekal diri gitu ya, sebagai pengingatnya. Lantas Mbah, saya dapat kabar juga kalau Mbah ini adalah orang kaya raya yang menyamar sebagai kuncen, punya sawah di mana-mana, punya istri di mana-mana. Itu bagaimana Anak pun Mbah? banyak, ya. Heeh. Anak pun banyak, Abah. Bukan hanya tanah atau apa tadi, mobil pun banyak, Abah. Ya. Alhamdulillah. Anak pun banyak, gitu kan. Ladang, sawah, kolam, segala macam banyak sekali, Abah ya. Alhamdulillah. Berserakan di mana-mana. Waduh. Tapi Abah sudah tidak begitu tertarik dengan hal itu. Abah kok malah tertariknya di sini, gitu ya. Berarti sudah meninggalkan dunia ya untuk nanti menghadapi di akhirat. Nah, ini kan Abah sih udah mungkin bisa dikatakan secara orang pada umumnya ya wajar kalau Mbah ini di usia senja ingin menenangkan diri dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya bersama rekan-rekan masih muda, ingin memiliki dunia seperti yang Mbah katakan. Punya mobil banyak, sawah banyak, harta benda banyak. Tipsnya bagaimana Mbah supaya bisa mendapatkan kekayaan dunia? Itu sebetulnya simpel, Pak ya. Pengen sesuatu apapun itu simpel sebetulnya, enggak bertele-tele. Kita membutuhkan kesederhanaan. Bukan yang berlibat, bukan yang angel, bukan yang susah, bukan yang sulit. Manusia itu butuh kesederhanaan sebetulnya. Simpel dan padat, tapi mengena. Maksudnya seperti itu. Nggak usah doa yang terlalu panjang, nggak boleh itu. Boleh, silakan sah-sah aja itu ya doa panjang. Tapi perasaan kok kalau doa terlalu panjang, seakan-akan kita ini sedang mengatur Allah. Ingin itukah, ingin inikah, ingin itukah, ingin inikah, kan gitu. Berarti kita sedang mengatur Allah, bukan sedang berdoa itu. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana Mbah? Doanya simpel aja. Apa sih yang ada di pikiranmu? Sebut aja udah itu. Nah ini kan Tutup poin itu. Abah banyak sekali memiliki kekayaan, katanya mobil pun juga berpuluh-puluh mobil ya Bah. Tanah berhektar-hektar, uang pun juga dulu katanya uang karungan ya Bah ya. Sampai Itu kini pun karungan. rahasianya apa Bah? Apa ada ajiannya kah? Atau Abah ikut pesugihan atau ikut ritual apa? Boleh dijelaskan, mungkin penonton ada yang tertarik dengan kehidupan Abah yang meninggalkan kemewahan, keglamoran. Kebanyakan orang-orang di zaman sekarang itu mencari kekayaan dan kehidupan yang sangat begitu layak disebutnya. Kalau Abah memilih tinggal di tengah area pemakaman umum, itu caranya seperti apa bisa kaya raya seperti itu Abah? Baik. Sebetulnya simpel ya. Kalau kepengen sesuatu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, simpel, padat. Jadi kesimpulannya, apa sih yang kamu inginkan di dalam hati? Sebut dengan benar, udah, nggak usah minta 1 poin, 2 poin, 3 poin, langsung aja ketutup poin 1, cet, udah gitu. Insya Allah besoknya hadir kok. Tapi dengan catatan kamu punya yakin dulu, yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Sudah dekatnya sejauh mana dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Udah punya rasa dekat nggak dengan Allah kamu? Udah? Belum? Bingung. Disebut jauh, disebut dekat banyak dosa, disebut jauh pengen deket gitu. Kalah liurnya. Yang dimaksud dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu Seperti apa? seperti apa Mbak? Apa contohkannya? Iya. Nih seperti ini. Angka 2. Ya. Coblos. Ini Bukan. holik. Ya. Ini Makhluk. Harus bisa seperti ini. Nah, kalau
kalau kamu kepengen segala dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti ini, tapi harus begini, Sangat dekat. sangat menyatu. Kamu harus bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Kalau begini kan 11 loh ya. Ini satu jadi 11. Jadi kalau kamu kepengen segala sesuatunya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Menyatu. Allah pun berkata, aku tidak ada. Katakan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, tidak ada. Aku tidak ada kesempatan untuk menolak daripada keinginanmu jika kamu sudah seperti ini. Jika kamu sudah seperti ini, Allah berkata, aku tidak akan menolak keinginanmu. Maksudnya keinginanmu itu keinginan manusia ya. Jika kita sudah bisa seperti ini. Nah kalau seperti ini masih baik. Tapi di sini kan ada ruang. Ruangnya apa ini yang diisi sama kamu? Keinginan besar di sini. Pikiran-pikiran yang tidak penting pasti di sini banyak. Tapi kalau kita seperti ini udah dihilangkan. Tidak ada ruang dan waktu di sini. Jadi sehingga Allah pun berkata seperti itu. Aku tidak sanggup menolak keinginanmu. Kalau kamu sudah seperti ini. Jadi harus betul-betul menyatu begitu ya. Iya dong. Harus betul-betul dekat. Harus betul. Caranya Jadi yang bukan susah. pengen lebih jelas lagi caranya itu bagaimana sih? Dekat menyatu. Pengen dijelasin. Iya. Sedangkan kan Sedikit kita, aja. Sedangkan kan kita berlumuran dosa gitu, Bang. Nah, urusan dosa ya. Dosa itu manusiawi banget ya. Manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mempunyai dosa. Abah pun tidak merasa aku ini orang suci, enggak. Abah pun sama. Ya. Yang salah hilaf itu sama kok, seperti Anda semua kok. Gitu. 2000. Gitu Nanti Abah diberi trik ya, trik sederhana. Tapi kayaknya nggak di sini. Nggak di sini Pak khusus. Nah kalau ini Abah mau memberikan mengijazahkan mungkin ya doanya dari suatu mungkin amalan. Amalan tersebut bisa menarik segalanya ya Bang. Baik rezeki, usaha ataupun apapun yang diinginkan oleh kita berarti Bang. Ya kan tutupannya seperti itu. Apa sih yang ada di hatimu? Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara trik sederhana. Nah, Abah, dan mungkin selain dari Abah sering didatangi oleh sosok-sosok yang tak kasat mata, biasanya kalau tinggal di tengah area pemakaman umum seperti ini, mungkin Abah sering melihat itu sosok yang mungkin baru dikubur atau baru dimakamkan itu keluar dari dalam makamnya terus menangis atau bagaimana. Pernah ada nggak itu Bang? Itu sangat sering hal seperti itu. Jadi saking seringnya jadi perasaan biasa-biasa aja. Meskipun itu bercucuran darah. Iya. Jadi sehingga hal seperti itu hal biasa masalahnya. Jadi nggak apa sebut ini yang aneh, enggak. Jadi udah biasanya kok seperti itu. Jadi bagi Abah tidak ada yang aneh gitu. Itu boleh ditunjukkan nggak Bah salah satu makam yang keluar korinnya? Jangan. nanti ahli warisnya ngamuk. Ya mungkin disorot tapi namanya jangan. Disebutin aja di sini nggak apa. Pernah ada aja gitu. Ada. Nah, pernah ada. Kalau makam yang mengeluarkan aroma wangi pernah ada Mbak? Banyak. Oh banyak Ya. Yang mengeluarkan aroma wangi banyak, yang mengeluarkan bau busuk pun jauh lebih banyak. Oh subhanallah. Itu apa sih ya Bah yang mempengaruhi aroma itu? Ya itu mungkin jadi kesimpulannya begini, mungkin orang tersebut yang mengeluarkan harum gitu ya, yang mengeluarkan harumnya mungkin dia telah berbuat baik untuk sesama ketika hidupnya,
Kemudian yang mengeluarkan bau busuk, dia ketika dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan hal yang kurang begitu baik. Itu aja, baik dan buruk ya, seperti itu. Mbah, saya sebetulnya cukup tertarik dengan cerita di belakang Mbah, bahwa Mbah ini adalah seorang yang mempunyai kekayaan luar biasa namun ditinggalkan agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga yang berpikir bahwa kekayaan itu sulit didapatkan, akhirnya mengambil jalur pintas, yaitu pesugihan. Nah, pesugihan sendiri Abah tahu tidak gitu? Pesugihan hal seperti itu. Jadi kalau pesugihan seperti itu sudah di luar daripada akidah sebetulnya. Kalau orang pengen cepat kaya dengan cara seperti itu, harus keluar dulu dari akidah. Misalkan akidah kita Islam, harus keluar dulu dari Islam dong. Wah, luar biasa. Nampaknya Abah ini tahu ya cara untuk mendapatkan dunia atau cara agar kaya raya lewat jalur Allah dan lewat jalur murtad barangkali. Iya. Dan Abah tahu gitu ya cerita tentang pesugihan. Tahu dong. Nah, ini yang bikin penasaran. Nah, nanti teman-teman terus saja tonton video kami. Kita dengarkan pesugihan yang diketahui oleh Abah Engku seperti apa. Makanya jangan kemana-kemana gitu ya. Ini nanti Abah akan bercerita tentang pesugihan. Abah boleh berikan sedikit pesan-pesan untuk orang-orang yang sedang menonton Abah saat ini. Nah, menurut Abah seperti ini ya. Kita sebagai umat Islam mempunyai akidah ya, punya keyakinan dalam hal Islam. Itu simpel ya. Kalau kepengen semuanya dikabul oleh Allah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan diberi kesempatan, ruang dan waktu. Ya. Jangan diberi kesempatan, ruang dan waktu. Dekat mendekati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan para penonton yang mendengarkan pesan-pesan dari Abah ini bisa mengambil hikmahnya dan tontonan ini bisa menjadi tuntunan. Oke, kalau begitu Abah terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin kita pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang cerita Abah memperkaya diri dengan cara pesugihan. Tapi jangan diikutin gitu ya. Cuman ibaratnya dongeng aja gitu ya, Mbak. Oke, kalau begitu kami tutup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.